Cek 165 561. Salam jumpa dari podcast Masalah dan Doa. Seperti biasa di podcast Masalah dan Doa, buat para cagers dan bagers, kita di sini akan bercerita berbagi tentang masalah kehidupan sosial, kehidupan berkeluarga, cinta, karir, bahkan rezeki, dan tentunya kami hadir di sini memberikan doa sebagai solusinya. Seperti biasa, di sini saya didampingi oleh Kiai Haji Irfan Sidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ucup. Sehat, Kiai? Sehat, cager, bager. Oh ya, Kiai, kita seperti kemarin kita bilang di episode 11 dan 12, kita menyebut para fansnya podcast Masalah dan Doa itu adalah cagers bagers gitu, Kiai. Apa artinya tuh, Bang? Artinya itu kan bahasa Sunda, Kiai. Artinya kalau cagers bagers itu dari secara harfiahnya adalah kalau cagers itu sehat jasmani, rohaninya, dan bagers itu sifatnya, tindak tanduknya, santunnya itu baik. Jadi paket komplit. Makanya jiwa raga sehat, Kiai, cager bager, Kiai. Oke, Kiai. Di episode kemarin, Kiai, saya kan kedatangan tamu nih, Om Boncu, sahabat Kiai tercinta ini yang sensitif kalau ketemu barang-barang gaib, Kiai. Cuman yang nggak tahan tuh suaranya, Kiai, dia kakwek gitu loh, Kiai. Aduh, katanya bawaannya kalau gaib tuh anjir, Kiai. Iya benar memang. Bener, Kiai. Betul, kemarin kita sampai merinding juga tuh bahas episode 12. Nah, kemarin kan Om Boncu banyak bercerita. Terus akhirnya, Om, kalau sampai ada orang kesurupan nih doanya apa? Mending tanya sama Kiai, ngomongnya gitu. Loh, Om, kenapa gak berani ngomong? Jangan-jangan Om salah satu barang gaib gitu kan? Saya bilang, enggak, pokoknya harus tanya sama Kiai. Kan sudah ada tuh sebagai masalah dan doanya itu apa? Pasti Kiai punya. Kalau saya biarin aja masalah perang-perang sama gaibnya, ngomongnya gitu, Kiai. Karena Om Bonju punya salah satu pedang lah, katanya. Ini sebetulnya juga akan banyak manfaat, Kiai. Mungkin harus dibaca oleh orang yang memang ahlinya kah atau tidak ahli. Tapi apa sih, Kiai? Surat Fadilah yang mempunyai khasiat nih untuk mengobati orang kesurupan sebagai 911-nya, emergensinya lah. Dan juga apa kira-kira ada Asmaul Husna yang bisa untuk urgensi mungkin, kayak namanya. Mungkin biasanya kan kalau kayak contoh lah, nggak usah orang kesurupan yang parah, tiba-tiba anak rewel yang ketempelan dari mana yang namanya. Ibu-ibu ibu-ibu muda sekarang kan nggak ngelihat kanan kiri, main keluar aja itu kan, yang pusing bapaknya. Nah, ini kan harapannya ada surat yang bisa Fadilah ataupun Asmaul Husna yang bisa menjadi manfaat untuk mengobati sesaat sambil nunggu Om Boncu datang gitu, Kiai ya. Silakan, Kiai. Baik, Bang Ucup, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Om Boncu bisa hadir gitu kan. Tentu saja apa yang dia baca punya bacaan khusus gitu kan, dan itu butuh riadoh yang panjang. Iya, kan katanya kita, tesnya kemana-mana, Kiai. Iya, tapi kita kan butuh sesuatu yang bisa dibaca oleh siapa saja, yang shortcut, yang cepat, yang itu bisa dibaca siapa saja untuk penanganan secara langsung gitu ya. Ada beberapa amaliyah mengucup ini. Yang pertama, ayat kursi. Ayat kursi ini dikatakan kalau dia dibaca 11 kali terhadap orang yang lagi terkena itu maka ikhtaroko, dia akan bisa kebakar, bukan cuma pergi tapi terbakar. Jadi aritnya itu masuk izinnya itu bisa terbakar dia kalau dia dibacakan 11 kali ayat kursi. Kalau memang ini kan begini, tergantung semua kita mulut ya. Betul, makanya gitu kan. Jadi kalau dia punya kemantapan bisa yakin sama plus keyakinannya, Kiai ya. Yakin saja karena sama untuk bacanya kan satu mungkin yakin udah pasti, Kiai, harus ada keyakinan lah. Itu semuanya dilakukan keyakinan. Mau jadi dokter aja kalau nggak yakin ya kan jadi dokter gitu kan. Apalagi hal seperti ini gitu kan. Nah, ada nggak kan mungkin bacanya Kiai sama baca saya beda karena kan Kiai mungkin lebih tartil, lebih makhraj apa segala macam itu lebih jelas. Nah, kalau saya kan mungkin namanya udah ngeliat anak rewel, cemang-cemong gitu kan, tapi saya yakin nih harus sembuh nih karena Om Boncu jauh gitu kan. Saya pikir asal tepat bacaannya, kemudian yakin bisa lah. Tidak harus dikori-koriin juga. Oh, nggak harus dikori-koriin Kiai. Nah, terus kalau dia nanti Bang Ucup, misalkan dia masih belum pulih karena mungkin dia berat dan kita mau menangani lanjutannya, ini bisa dengan
azana fi uzunihi al-yumna, diazankan di kuping kanannya 7 kali, sab'a marrah. Jadi dibaca 7 kali. Kan ada kasus-kasus yang berat ini. Ya. Yang berat. Nggak ngilang-ngilang. Yang berat yang hilang. Mau dibaca apa berat dia. Maka kemudian azankan 7 kali di telinga kanannya. Kuping kanan. Tapi kalau azannya nggak usah yang nggak usah pakai toa kayak. Iya, maksudnya azannya juga. Pokoknya azan aja. Azan aja. Kayak kita ngazanin putra lahir gitu. Iya, kayak gitu 7 kali. Kemudian waqra fiha Fatihatul Kitab wal muawwizatain wa ayatul kursi wa suratas sof kullaha wa akhir surah al-asr wa suratul tariq yanhariku ka'annau finnari. Jadi ini cara ngeruqyah nih. Ngeruqyah itu baik dia orang ini sedang ngamuk atau dia tidak ngamuk tapi dia ada di dalamnya. Diem tapi ada di dalam. Ada di dalamnya. Maka tadi azan 7 kali. Kemudian bacakan Fatihah 1 kali. Terus Al-Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Terus ayat kursi 1 kali. Kemudian As-Saffat 1 kali. Lalu akhir surah Al-Hasr. Surah Al-Hasr akhir, lau anzalna hadzal Quran gitu ya. Akhir surah Al-Hasr. Kemudian surah At-Tariq. Terakhir surah At-Tariq. Fa innau yanhariku ka'annau finnar. Maka aritnya itu yang ada di dalamnya itu ya. Yang sudah mungkin dia berdarah daging atau dia sudah bawaan bertahun-tahun terbakar dia. Ka'annau finnar, seakan-akan dia ada di api. Mujarrabun sohihun ma'mulun miroron. Ini sudah mujarab. Ini semuanya dibacakan di telinga kanan kayak? Enggak. Setelah ini yang alternatif kedua setelah azan bacakan itu 7 kali, kemudian bacakan itu. Enggak harus di kuping kanan. Enggak harus dia itu sedang ngamuk gitu ya. Kan banyak sih kasus udah kelihatan ya aneh, leng-lengan, enggak jelas. Itu dibacakan gitu kan. Dibacakan itu. Maka yang ada di situ akan hancur dia. Gitu. Dan ini mujarrabun sohihun ma'mulun bi dikatakan di sini. Sudah mujarab. Mujarrabun sohihun sohih ma'mulun bi yang sudah diulang-ulang, diulang-ulang kali diamalkan gitu ya. Dan ini tepat gitu ya. Jadi itu cara ngeruqyahnya. Okay. Adapun ayat Asmaul Husnanya, dikatakan ini tulis nama Allah. Terus direndam ke air gitu ya, dileburkan ke dalam air, lalu kemudian airnya dipercikan ke wajahnya. Jadi kalau ada orang kesurupan, ini mudah tulis nih. Nama Allah. Ini mudah ini. Ada orang kesurupan, tulis nama Allah, leburin ke dalam air. Lalu kemudian dileburin diceburin aja. Ceburin aja. Karena nanti kan larut tuh. Ya. Tulisannya larut. Ya. Ambil, dicepretin aja, dicipratin di mukanya gitu. Dicipratin ke mukanya. Dan itu bisa menghilangkan apa yang ada di dalamnya tadi itu. Seperti itu. Tapi tentunya harus wudu, harus itu dulu kayak ya. Ya. Ini lo jangan figura tulisan Allah lu ceburin. Harus ditulis ini, harus ditulis kayak ya. Harus ditulis ya kayak ya. Ya, betul ditulis. Saya pikir itu Asmaul Husnanya yang tepat, yang bagus, yang mudah gitu ya. Cukup tulis saja, kemudian dileburin, lalu dicipratkan. Jadi gampang nanti. Ada orang kesurupan, tulis, ceburin, cipratin. Kalau masih mentok lagi, panggil Om Bonju. Kayaknya ini yang dibaca Om Bonju kali ya. Itu tadi buat teman-teman untuk urgensi lagi-lagi di sini kita menjelaskan gimana sih kalau ada orang kesurupan. Jangan kan orang kesurupan mungkin anak rewel tadi seperti yang tadi saya sampaikan. Ternyata ada beberapa alternatif untuk urgensi kita mengobatinya. Tapi yang pertama pasti ya kita dalam keadaan wudu dan kita juga dalam keadaan harus yakin harus yakin dengan semuanya. Karena ini. Karena kita pengen ngusir orang. Betul. Ngusir makhluk. Ngusir makhluk kita harus yakin gitu kan, untuk bertindak sesuatu pun kita harus yakin. Yang pertama ada dibacakan ayat kursi 11 kali. Saya lupa sebenarnya kita mau bahas kenapa 11 kali, kenapa 7 kali. Mungkin next nanti ya. Yang pertama adalah baca ayat kursi 11 kali. Yang kedua adalah diazankan di telinga sebelah kanan sebanyak 7 kali, diazankan biasa. Setelah diazankan baca Fatihah 1 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca ayat kursi 1 kali, baca As-Saffat 1 kali, baca akhir surat Al-Hasr. Setelah itu satu lagi baca surat At-Tariq. Nah,
Selain itu ada yang lebih mudah lagi, itu adalah cukup tuliskan nama Allah, harokat Allah ya kayak ya, tulisan nama Allah, rendam dalam air. Pakai bahasa Arab ya? Pakai bahasa Arab, Allah dalam bahasa Arab, dipercikan dalam air. Ditulis ya, jangan ambil figura tulisan Allah diceburin air terus disiramin airnya. Tapi ditulis bahasa Arab dalam air dan dipercikan. Kalau masih belum ada lagi, belum beres lagi, ada solusinya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu detailnya lagi apa, seperti biasa, buat teman-teman yang lebih tahu detailnya bisa langsung cek di www.falakruhani.com atau juga bisa langsung direct WhatsApp ke 0811 889 308. Sekali lagi buat para cagers-bagers siapapun yang pendengar, kalau memiliki masalah ini bisa langsung detailnya cek ke www.falakruhani.com atau melalui WA direct ke 0811 889 308. Terima kasih Kiai, semoga memberikan manfaat buat teman-teman para cagers-bagers yang sudah mendengarkan podcast Masalah dan Doa. Buat semuanya, terima kasih Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.